Oke, selamat pagi Mas, Mbak, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Epipania Renta dari kelompok B4 dengan NIM G0024 012. Pada hari ini, persilahkan saya untuk menjelaskan tentang anatomi. Pertama, saya akan membaca kasus terlebih dahulu. Jadi ada seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri dan pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks, motorik, dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Untuk selanjutnya, izinkan saya menjelaskan tentang struktur pembentuk circulus Willis. Jadi circulus Willis adalah anastomosis arterial berbentuk cincin yang berada di dasar otak, tepatnya di sekitar chiasma opticum dan pedunculus cerebri. Komponen utama pembentuknya adalah arteri cerebri anterior dextra dan sinistra. Jadi dia di depan, dia saling dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Terus ada arteri carotis interna dextra dan sinistra yang bercabang menjadi arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Terus ada arteri komunikans posterior dextra dan sinistra. Jadi pokoknya kalau komunikans pasti itu yang hubungin. Nah, yang ini tuh menghubungkan antara arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior yang berasal dari arteri basilaris. Arteri basilaris itu di sini. Terus ada arteri cerebri posterior dextra dan sinistra yang merupakan cabang juga dari terminal arteri basilaris. Jadi ini arteri basilaris yang posterior. Nah, fungsi utama circulus willis itu apa sih? Circulus willis itu tuh sebagai jalur kolateral vaskular. Jadi saat terjadi oklusi atau stenosis pada salah satu arteri besar, misal pada arteri karotis interna, darah dari sisi lain itu tetap dapat dialihkan untuk melalui lingkaran ini untuk menjaga perfusi cerebral yang memadai dan mengurangi risiko iskemik cerebral. Nah, ini tuh sangat penting juga untuk menjaga homeostasis jaringan otak yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen dan nutrisi. Nah, demikian Circulus Willis ini tuh berperan sebagai sistem backup yang esensial dan cukup penting untuk menjaga keseimbangan aliran darah cerebral, terutama saat terjadi gangguan vaskular akut. Untuk selanjutnya, izinkan saya menjelaskan tentang bedanya traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Jadi yang pertama traktus corticospinalis dulu, yang digambar sebelah kiri. Traktus corticospinalis itu dia fungsi utamanya jalur motorik sensor somatik untuk gerakan volunteer, khususnya otot rangka distal ekstremitas. Asalnya itu dari neuron motorik upper motor neuron
di area motorik primer atau area Brodmann 4 yang akan dijelaskan nanti di gyrus presentalis. Nah, serabutnya ini menurun melalui kapsula interna, masuk ke batang otak, mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Di medula terjadi penyilangan pada dekusasio piramidum. Sekitar 80% sampai 90% serabut menyilang ke sisi berlawanan. Dan serabut lanjut turun di lateral funiculus medula spinalis. Nanti dia menginervasi lower motor neuron di ventral horn sumsum tulang belakang. Terus ada yang di gambar sebelah kanan itu namanya tractus pinothalamicus. Jadi dia fungsi utamanya itu transmisi sensasi nyeri, suhu dan sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Asalnya itu dari serabut aferen primer masuk ke medula spinalis, sinapsis dengan neuron sekunder di substansia gelatinosa atau corneum dorsale. Nah, nanti neuron sekunder ini menyilang pada medula spinalis di dekusasio anterolateralis 1 hingga 2 segmen lebih atas, lalu nanti naik ke atas ke talamus melalui tractus pinothalamicus di kolumna anterolateral. Dari talamus, sinyalnya nanti diteruskan ke korteks sensorik primer, Brodmann area 1, 2, dan 3 di gyrus postcentralis. Terus lokasi relatifnya di medula spinalis itu tractus corticospinalis lateral terletak di kolumna lateral medula spinalis, sedangkan tractus pinothalamicus berada di kolumna anterolateral. Selanjutnya trunkus cerebri atau batang otak. Jadi batang otak atau trunkus cerebri terdiri dari 3 bagian utama yang bertanggung jawab untuk berbagai fungsi sensorik, motorik, dan autonom. Jadi ada mesencephalon atau midbrain, dia tuh mengandung colliculus superior dan colliculus inferior yang berperan dalam refleks visual dan auditori. Dia juga terdapat nucleus nervus oculomotorius, nervus 3, dan nucleus nervus trochlearis atau nervus 4. Jalur penting lainnya adalah tractus corticospinalis yang melewati pedunculus cerebri yang terdapat juga pada mesencephalon. Ada pons, pons ini mengandung nuclei pontis yang menjadi pusat relay motorik dari korteks ke cerebellum. Tempat asal ini adalah tempat asal nucleus nervus abducens dan bagian dari nucleus nervus facialis, nervus 6 dan juga nervus 7 yang berperan dalam mengatur pernafasan bersama medula oblongata. Yang paling bawah itu adalah medula oblongata. Medula oblongata itu mengandung piramid tempat dekusasio piramidum terjadi, yakni penyilangan serabut tractus corticospinalis. Ada juga nucleus olivares yang penting dalam kondisi motorik dan pembelajaran motorik. Selain itu, terdapat juga nucleus nervus glossopharyngeus, vagus, dan hipoglossus. Untuk selanjutnya adalah nervus cranialis motorik murni, yaitu nervus 3, 4, dan 6. Jadi, 3 nervus cranialis motorik murni ini adalah yang mengontrol gerakan mata. Nah, jadi nervus pertama dan nervus oculomotor atau nervus 3 berasal dari nukleus di mesencephalon yang sudah dijelaskan tadi, dan dia itu menginervasi otot rectus superior, inferior, medial, dan obliquus inferior serta otot sphincter pupil dan otot elevasi palpebra superior. Nah, lesi pada upper motor neuron atau disingkat UMN menyebabkan diplopia dan ptosis parsial. Sedangkan lesi pada left motor neuron atau elemen dapat menyebabkan kelumpuhan sehingga otot-otot tersebut. Terus ada nervus trochlear atau nervus 4 berasal dari mesencephalon menginervasi otot oblikus superior yang mengontrol rotasi dan depresinya mata.
Lesi menyebabkan kesulitan melihat ke arah bawah saat mata diarahkan ke medial. Nervus abdusen, yang ketiga adalah nervus abdusen atau nervus 5 dari nukleus dipons. Dia dari nukleus dipons dan mengontrol otot rectus lateral untuk abduksi mata. Lesi elemen oleh motor neuron menyebabkan diplopia dan mata tidak dapat bergerak lateral. Bisa dilihat di sini gambarnya oculomotor yang ini, troklear yang ini, abdusen yang ini. Oculomotor, troklear, abdusen. Nah, upper motor neuron lesion pada nervus-nervus ini tuh jarang terjadi karena jalurnya bilateral dan kompleks. Tapi left motor neuron lesion jelas menunjukkan paralisis otot-otot yang diinervasi. Bisa dilihat di gambarnya. Terus yang berikutnya adalah area Brodmann. Brodmann itu ada 50 area Brodmann, bisa lihat di sini. Area Brodmann itu adalah pembagian korteks cerebral berdasarkan histologinya. Yang utama adalah ada area 4. Area 4 itu di gyrus presentalis di bagian sini. Dia itu adalah korteks motorik primer, kontrol motorik, volunteer distal ekstremitas. Terus yang itu di gyrus presentalis, karena sentralis itu pembaginya ini, gyrus presentalis seperti yang sebelum sini, yang warna hijau. Selanjutnya 1, 2, dan 3 itu di gyrus poscentralis. Dia itu adalah korteks sensorik primer, menerima dan mengolah informasi somatosensorik dari tubuh kita. Terus ada area 44 dan 45, itu dia di lobus frontal inferior, hemisfer dominan kiri, 4445 di sini. Dia itu area Broca, yaitu bertanggung jawab atas produksi bahasa dan artikulasi verbal. Terus ada juga area 22, lobus temporal posterior, dia disebut area Wernicke. Dia itu adalah pusat pemahaman bahasa. Nah, terus selanjutnya adalah kondisi klinis. Jadi, mengapa sih oklusi arteri cerebri media atau MCA lebih menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan? Jadi, bisa dilihat di sini ada gambar oklusinya kalau di scan. Oklusi MCA menyebabkan defisit motorik dominan pada wajah dan lengan karena distribusi vaskular dan representasi homunculus motorik. Arteri cerebri media menyuplai bagian lateral korteks motorik primer yang mengontrol wajah dan ekstremitas superior. Nah, sebaliknya, tungkal tungkai distal lebih direpresentasikan di bagian medial yang disuplai oleh arteri cerebri anterior. Jadi kalau arteri cerebri media ini memang dia yang mengontrol wajah. Kalau tungkai itu dia dikontrol oleh disuplai, bukan dikontrol, disuplai oleh arteri cerebri anterior. Nah, jadi tentu saja oklusi arteri cerebri media ini justru lebih sering menyebabkan hemiparesis yang mempengaruhi wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Karena kalau tungkai itu dia yang arteri cerebri anterior. Ini ada gambarnya juga oklusi arteri karotis interna kiri. Jadi saya akan menjelaskan berhubungan juga dengan circulus of Willis yang tadi di awal, yaitu tentang mekanisme kompensasi vaskular pada oklusi arteri karotis interna kiri. Jadi pada saat terjadi ini, suplai darah ke hemisfer kiri kan terancam ya. Namun circulus Willis ini karena bentuknya lingkaran, memungkinkan darah dari arteri karotis interna kanan dan sistem vertebrobasilar untuk dialihkan melalui arteri komunikans. Komunikans itu kan yang menghubungkan tadi. Komunikans anterior dan posterior ke sisi yang terblokir. Jadi, jalur ini tuh yang memastikan perfusi darah cerebral itu tetap berlangsung, terutama ke area korteks frontal dan parietal yang disuplai oleh karotis interna. Ini kan bahaya ya kalau misalnya otak kita nggak mendapatkan suplai darah yang cukup itu. Nah, jadi karena mekanisme lingkaran ini memungkinkan terjadinya kompensasi yang mencegah terjadinya infark
cerebral masif dan memungkinkan pasien tetap em, dan memastikan pasien itu tetap gimana ya, peredaran darahnya tuh dapat tetap berjalan dan tetap berfungsi, terutama untuk di otak, karena otak yang penting, meskipun terjadi penyumbatan. Di sini bisa dilihat oklusi apabila gambarannya apabila terjadi oklusi pada arteri karotis interna di kiri. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang anatomi, terutama anatomi otak yang jelas, tentang vaskular otak, jalur saraf-saraf utama, batang otak yang terdiri dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata, saraf cranialis motorik, area Brodmann, dan juga aspek klinik yang saya jelaskan tadi seperti oklusi-oklusi yang berhubungan juga dengan em, otak. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih sudah menjelaskan. Semoga dapat berfungsi. Sekian, terima kasih.